Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di Project Silvia S15 GP Sports gue ini. Kita di video kali ini mau modifikasi lagi. Walaupun sekarang udah selesai nih ya pengerjaannya, tapi ada beberapa parts tambahan yang mau kita tambahin. Salah satunya kita mau pasang air cup di stance lap biar bagian depan mobil gue tuh bisa naik dan turun. And then kita mau pasang lampu neon biar kalau malam jalannya keren. Kita mau benerin beberapa fitment dan pasang beberapa parts baru di bagian drivetrain. Dan terakhir, finally kita akan coba mobil ini di bawah jalan rasanya gimana. Jujur gue dari pertama kali bangun ini mobil, kayak sebulan 2 bulan lalu, belum pernah ngerasain rasa bawa ya, nyetirnya gimana, feel-nya gimana. Coilovernya kan udah ganti, body kit beda, pasti rasanya udah lumayan beda dari konsep yang sebelumnya. So, di akhir video kita akan cobain mobil ini di jalan. Sekarang kita udah di stance lap dan mobil gue udah ada di atas lift. Kalau kalian ingat, ER34 kita juga ada di stance lap sama persis kayak gini posisinya. Langsung aja nonton video di sini. Kemarin kita pasang air cup, hari ini kita juga mau pasang air cup untuk di bagian depan. Kita lihat aja apa aja yang harus dikerjain di sini. Nah, kalau di episode 2 tuh gue baru aja ganti coilover jadi pakai ISC dan nanti coilovernya akan ditambah air cup sama kayak di ER34. Air cupnya udah siap dan simple banget pemasangannya sebenarnya. Jadi si coilovernya ini bagian atasnya akan dipasangin ISX piston. Ini yang disebut dengan air cup, bentuknya kayak gini. Jadi nanti si air cup ini bisa naik turun. Naik turunnya pakai udara. Jadi nanti pas naik si pere akan kepres, mobilnya akan naik gini. Sama kayak Airsus kurang lebih, cuman bedanya ini tetap pakai coilover buat performance lebih bagus. Dan karena butuh udara, jadi kita juga harus pasang kompresor serta tangki kompresor di sini. Ini kebetulan udah kepasang, jadi pengerjaannya tinggal masang bagian air cup di bagian coilover depan. Simple, kita bongkar dulu, habis itu langsung kita pasang di sini, sambungin ke belakang, dan voila, bakal jadi si air cup mobil gue ini. Dan sekarang langsung aja kita pasang. Thank you so much Mas Lucky dari Stance Lab. Kita udah disupport buat Skyline, buat Silvia. Silvia. Dan apa lagi nih nextnya? Ya pokoknya apapun serba suspensi. Nanti kalau misalkan mau nanya-nanya apapun aja bisa ngobrol sama gua atau ngobrol sama Ziko. Oke. Komen. Ya. Langsung aja guys, kita pasang, kita bongkar dulu bagian depannya. Let's go. Oke, pengerjaan air cup-nya udah selesai. Bagian depan nih udah kepasang bagian air piston ya. Nih udah ada tulisan ISX air piston. Udah dipasang di coilover, coilover pun juga udah nempel di mobil. Dan ini udah ada selang buat nyambungin dari pistonnya ke bagian kompresor. So, harusnya kita udah bisa nyoba. Tinggal kita pasang aja nih velgnya dan kita turunin, kita coba naik turun. Let's go! Oke, mobilnya udah napak sekarang dan ini fitmentnya belum diatur, jadi masih rada tinggi, harus diceperin dikit. Dan kalau kita pencet nih, dia jadi makin lebih tinggi. Kalau kita pencet sekali lagi, dia bakal turun. Pastinya buat road trip, buat pemakaian dalam kota pun lebih nyaman lagi sekarang. Kalau lagi ada polisi tidur, kalau lagi ada lubang, bisa langsung kita naikin. Dan sekarang langsung aja kita atur dulu fitmentnya. Habis itu langsung kita bawa pulang ke garasi buat ngerjain proses selanjutnya. Oke, kita udah di garasi lagi, mobil udah di atas lift, dan kalau kalian perhatiin ini garasi lagi berantakan banget thanks to Dipo dan Bilal yang bangun S14 ya, selama kurang lebih 3 minggu membuahkan hasil membuat garasi jadi berantakan. Tapi nggak apa-apa, vibes-nya jadi garasi banget. Gak ada PR aja kalau kita mau ngerjain, jadi ada kunci-kunci yang tempatnya tuh udah nggak sesuai lagi. Dan mumpung mobil udah di atas lift, kita ada beberapa pengerjaan yang mau kita kerjain. Kita akan pasang neon dulu di bagian bawah, bagian bumper depan, bagian side skirt samping. Dan sebelum itu gue mau poles juga ini bagian lampu. Lampunya ini rada kusam ya, harus kita poles dulu, kita bikin kinclong. Dan untuk bagian body ternyata ada masalah nih guys, yaitu si fendernya rada ngelengkung. Jadi kita harus bikin dudukan tambahan di sini biar fendernya ketarik, biar fitmentnya jadi kayak gini nih. Kita kasih besi dalamnya biar kuat. And then
di belakang ada masalah baru. Jadi bagian gardan gua jebol guys, so kita harus ganti gardan yang jebol, kita ganti ke gardan LSD yang baru. Semoga plug and play, semoga gampang. Si Bila lagi nyariin gardannya, kita harus ganti hari ini. Dan sembari nunggu gardannya ada, kita langsung aja kerjain yang bisa kita kerjain, yaitu kerjain bagian fender depan. Bracket yang kita bikin udah jadi, bentuknya kayak gini. Jadi ini ntar nempel ke sasis. Ini ngedorong si fendernya. Jadi kalau udah kepasang, kurang lebih jadinya kayak gini. Nah, jadi kuat. Dan ini jadi dudukan buat si bumpernya juga. Mantap. Bracket defender udah kepasang, ini udah kuat banget sekarang dan dia lebih kuat lagi, udah bener sekarang fitmentnya. Tinggal benerin bagian depan aja, ntar di bengkel cat ya paling. Tapi so far so good. Sekarang saatnya kita lanjut pasang neon. Neonnya udah kita siapin, ini warna merah. Ntar tinggal sambung ke aki kayak di video gue sebelumnya. Jadi tahun 2020 tuh gue udah sempet pasang neon di mobil ini pas body kit gue masih Rocket Bunny, tapi karena udah ganti body kit, neonnya pun udah kecopot semua, jadi kita harus urut ulang. Nah sebelum kita pasang kita harus ukur dulu seberapa panjang si LED yang kita butuhkan untuk di bumper depan, di side skirt kiri dan side skirt kanan. Karena belakangnya warna hitam si bumpernya jadi nggak gue pasang, so kita pasang cuma di 3 sisi doang. So let's go, kita ukur, abis itu langsung aja kita pasang neonnya. Sekarang udah malam dan pengerjaan kita udah selesai semua, dari pemasangan si bracket barunya ini di fender udah lebih kuat dan lebih keren lagi fitmentnya. Dan yang paling pecah adalah neonnya udah kepasang. Sekarang langsung aja kita coba nyalain. Gue udah pasangin switch juga di sini, on and off. Kalau kita nyalain jadinya kayak gitu. Tapi akan lebih keren lagi kalau lampu depannya kita nyalain juga. Perpaduannya pas banget ya. Dan menurut gua warna neon merahnya ini juga cocok banget sama warna stiker Goodfix yang warna merah ini. Merah ketemu merah cocok banget, dan emang lampu neonnya ini kita cuma satu warna, yaitu warna merah. Nggak bisa kita bikin warna-warni, nggak ada rainbow-nya. Karena menurut gua akan jadi norak kalau terlalu warna-warni ya. Merah ketemu merah nih udah perpaduan yang sangat pas. Ditambah lagi di lampu depan nih ada sentuhan warna merah yang nggak bakal berubah, ini akan merah terus juga. Jadi dari lampu depan ke bawah tuh temanya sama-sama merah. Ditambah lagi bagian BBK, big bracketnya warna merah juga. Jadi dari segi kaki-kaki ke segi body ada sentuhan merahnya semua, mantap banget ya. Nah untuk neonnya kita cuma sampai side skirt doang. Jadi dari depan nyambung ke side skirt. Untuk bagian bumper belakang emang sengaja nggak gua kasih neon karena bagian belakang bawahnya ini warna hitam. Kalau dikasih neon warna merah jadinya too much menurut gua. Dan ini udah keren deh pokoknya, perpaduannya nggak begitu heboh. Nah untuk bagian gardan, tadi sembari gua ngerjain bagian neon, Bilal ngerjain bagian gardan. Gardannya udah kita ganti juga pakai gardannya si Seviro. Sementara kita pasang di sini nggak apa-apa. Habis ini kalau gardan gua udah bener, kita akan balikin ke gardan standarnya Silvia lagi. Yang penting mobilnya udah bisa dipakai jalan dulu aja, karena kita abis ini akan langsung road trip ke Mandalika. Itu dia kenapa modifikasi di video kali ini. Beberapa halnya tuh untuk mendukung gua road trip perjalanan jauh. Salah satunya adalah pemasangan air cup di stand slab. Dengan adanya air cup ini, kalau kita naik kapal gitu ya, naik pelabuhan, tinggal kita naikin dan jadinya pastinya aman selama perjalanan. Nah selain aman, kita bisa turunin buat fitmentnya jadi keren. Jadi bisa keren, bisa nyaman. Thank you so much buat stand slab. Dan neon ini emang kita pasang biar perjalanan di Cipali malam-malam tuh jadi outstanding, jadi keren. Dan ya harusnya semua persiapan untuk road trip ke Mandalika udah siap. Mesin udah mantap, bagian kaki-kaki udah mantap,
Bagian gardan gearbox saya udah mantap. Semoga semua perjalanan lancar. Kita juga udah melakukan beberapa persiapan. Di sana ada service car dan towing kita yang akan selalu ikutin perjalanan kita. Di belakang, yuk kita lihat. Di sini ada mobil Dipo yang baru kelar persiapan juga. Dia baru aja ganti ban, pasang sprayer. Pokoknya modifikasinya ini untuk mendukung perjalanan jauh ke Mandalika. Karena ke Mandalika tuh 1.300 km. Dan bagi kalian yang nungguin videonya, kita akan upload kalau nggak salah minggu depan ya. Jadi stay tune aja. Kita juga udah siapin kamera karnya nih. Kita baru beli mobil Suzuki XL7 khusus untuk perjalanan ke Mandalika. Kita udah pasangin rig buat rolling shoot juga. Mantep banget. Oke, sekarang langsung aja kita cobain mobilnya. Gimana rasanya mobilnya dengan coilover baru, dengan air cup, dan dengan lampu neon yang udah kepasang ini. Kita belum pernah bawa jalan mobil ini sama sekali. Dan sekarang langsung aja kita cobain. Gue bener-bener penasaran karena udah kurang lebih sebulan 2 bulan gue bangun mobil ini, belum pernah gue pakai jalan. Kita sekarang langsung aja cobain. Langsung menuju ke Tol Cipali. Let's go. Oke, sekarang kita udah masuk dalam tol. Dan satu hal yang gue rasain dengan body kit baru ini adalah ketika bayar tolnya itu lebih enak karena Rocket Bunny itu kan jauh lebih lebar daripada GP Sports. GP Sports ini lebih ramping. Jadi pas bayar tol, gue lebih pede, nggak begitu lebar mobilnya. Selain itu lebih enak juga di bagian handling. Kita coba belok-belok ya. Gue ngerasanya mobilnya lebih rigid sekarang. Lebih nempel ke aspal karena selain bodinya yang lebih kecil, kita sekarang udah pakai coilover. Coilovernya ini spek drift juga, karena ini coilover bekas mobil balap gua sebenarnya. Jadi pastinya udah enak banget untuk dipakai harian atau dipakai di sirkuit. Nah, untuk bagian mesin dan drivetrain karena kita baru ganti gardan. Gardan yang kita baru ganti ini rasio gearnya lebih panjang-panjang. Jadi kita gigi 5 RPM 3000 yang tadinya 90 km per jam, sekarang kita udah bisa 100 sampai 110 km per jam. Jadi lebih efisien pastinya untuk di tol. So, untuk mobil harian, mobil ini udah jauh lebih enak lagi. Walaupun tenaga mesin masih sama di 321 HP, nggak ada perubahan bagian mesin. Tapi perubahan di bagian kaki-kaki, di bagian drivetrain, sama di bagian bodinya bikin gue jadi lebih pede lagi bawa mobilnya karena mobilnya lebih nyaman. Maupun di jalan ataupun di sirkuit pastinya. Dan mungkin gitu aja untuk video kali ini. Bagi kalian yang penasaran sama video road trip garasi drift ke Mandalika, tungguin aja, kita upload videonya minggu depan. Akan ada 3-4 episode. Seru banget pastinya videonya karena mobil ini akan kita bawa jalan dari Jakarta full ke Mandalika tanpa pakai towing. Doain aja semoga semuanya lancar, selamat sampai tujuan, dan kita bisa have fun bareng sama Dipo. Gitu aja untuk video kali ini. Keep driving safe and goodbye.